era perkembangan teknologi yang luar biasa saat ini, mau tidak mau, hampir setiap kita, ya, termasuk mahasiswa, perlu mensikapinya dengan berbagai kemampuan serta keahlian yang perlu disiapkan. Karena apa? Fungsi dan tujuannya supaya kita bisa beradaptasi di tengah dinamika pekerjaan atau profesi yang kita inginkan di masa datang. Jika tidak, maka siap-siaplah kita sebagai pribadi yang akan tergerus oleh zaman. Tentunya hal itu tidak diinginkan oleh semua dari diri kita kan, termasuk mahasiswa. Oleh sebab itu, siapkan diri semaksimal mungkin melalui potensi, karya, keahlian, bakat, talenta yang bisa dikembangkan. Nah, melalui video kali ini, saya ingin berbagi informasi kepada mahasiswa bagaimana mensikapi era digitalisasi di zaman sekarang ini yang membutuhkan sinergisitas dari diri kita agar kita siap terjun di dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara era digitalisasi saat ini mungkin bukan suatu yang perkara mudah untuk kita hadapi. Butuh adaptasi dengan berbagai kemampuan dan kompetensi yang layak kita miliki. Melalui kesempatan kali ini, saya ingin mengajak audiens, terutama mahasiswa, ya, untuk membicarakan kriteria-kriteria mahasiswa yang siap kerja. Nah, berbicara kriteria dari mahasiswa yang siap kerja, tentunya harus kita sikapi dengan penuh adaptasi. Adaptasi tidak hanya sekedar kata, tetapi sikap konkret dari apa yang bisa kita lakukan. Nah, di sini ada beberapa kriteria ya, yang masuk kategori supaya mahasiswa nanti ketika lulus langsung bisa masuk di dunia kerja atau terseleksi di dunia kerja. Ada 3 kriteria yang ingin saya sampaikan. Di antaranya adalah yang pertama, kompetensi. Berbicara kompetensi di sini tentu kita akan berbicara tentang pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Bakat salah satunya juga sangat berperan. Kemudian keahlian yang sekiranya bisa dimiliki. Kemudian daya kemampuan kritis yang sekiranya perlu dimiliki mahasiswa. Jadi kalau kita berbicara dengan kompetensi di sini, maka di situ berbicara tentang kapabilitas dan kualitas diri. Baik itu secara kualitas keilmuan maupun bakat yang kita miliki, daya komunikasi kita, termasuk bagaimana kita mampu mensikapi suatu persoalan itu secara kritis. Nah, ending dari kompetensi di sini adalah output atau hasilnya, ya. Nah, kompetensi ini sebetulnya wahananya bisa kita peroleh dari mana saja arahnya. Bisa melalui media pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Artinya bisa melalui pendidikan, ilmu pengetahuan yang kita peroleh di dalam kelas itu sendiri. Nah, di dalam kelas itu berupa apa ya? Dari pengetahuan yang kita peroleh. Nah, dari kajian teoritis ini, rupa-rupanya di era informasi, digitalisasi ini tidak cukup ya teman-teman. Jadi kita harus menggali dan mengeksplorasi kemampuan diri kita, ya, harus lebih di dalam kelas medianya. Salah satunya adalah pengeksplorasian bakat atau talenta yang sekiranya perlu kita eksplorasi. Kalau misalnya ada persoalan dana atau biaya, itu saya pikir bukan suatu masalah yang urgent saat ini ya, karena media pembelajaran itu banyak dan tersedia luas. Misalnya sekarang ada informasi tersedianya channel YouTube. Teman-teman bisa otodidak belajar apa yang ingin dikembangkan dalam diri ini, bisa saja terjawab melalui pelatihan-pelatihan online dan lain sebagainya. Nah, apalagi ada kabar gembira dari Kemendikbud bahwasanya ada kebijakan Kampus Merdeka. Nah, kebijakan Kampus Merdeka ini sebetulnya
akan memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuannya, bakat dan talentanya sesuai keahlian yang sedang ingin dikembangkan dalam diri kita gitu ya. Nah, salah satu contoh konkretnya kabar gembira dari kebijakan Kampus Merdeka ini, teman-teman mahasiswa bisa menempuh SKS di luar program studi yang ditempuh. Misalnya ambil contoh, misalnya saya mengambil fakultas hukum misalnya, kemudian ada suatu bakat yang ingin saya asah yaitu di bidang teknologi. Jadi saya bisa lintas fakultas dan lintas prodi di dalam satu perguruan tinggi di mana kita menempuh studi. Nah, kalau di satu perguruan tinggi itu bobot SKS yang bisa kita ambil kurang lebihnya itu satu SKS dengan bobot 20 ya. Jadi satu semester dengan bobot 20 SKS, maksud saya seperti itu. Berbeda dengan kebijakan ketika kita mengambil lintas program studi di luar universitas tempat kita belajar. Misalnya, kalau di skala kampus internal kita mengambil program studi itu dengan lintas fakultas masih dalam satu payung universitas, tadi satu semester dengan bobot 20 SKS. Kalau lintas universitas itu dengan kadar durasi yaitu 2 semester dengan bobot 40 SKS. Nah, fungsi dan tujuannya dari kebijakan program studi ini tentunya harapannya memberikan dampak positif bagi pengembangan kompetensi mahasiswa ya. Jadi saya pikir ini suatu kabar gembira untuk mengembangkan kompetensi setiap diri mahasiswa ya. Jadi jangan sampai terlewatkan adanya kebijakan Kampus Merdeka ini melalui penggalian pengeksplorasian kompetensi yang harus kita siapkan di dalam menghadapi tantangan global khususnya kompetisi di dunia kerja ya. Syukur-syukur pengembangan kompetensi ini ada outputnya, output konkret. Tidak hanya sekedar sertifikat, piagam, tetapi ada suatu produk yang memang bisa kita hasilkan. Nah, salah satu contohnya misalnya, kalau teman-teman suka ingin menjadi penulis setelah pasca kuliah misalnya, kebetulan kuliahnya komunikasi, kemudian ingin mengembangkan dunia tulis-menulis, ngambillah jurusan sastra untuk kebijakan Kampus Merdeka. Nah, ini bisa diasah sedemikian rupa ya, seperti itu. Nah, selain nanti berupa ijazah yang diperoleh, tentunya ada output produk yang sekiranya harapannya dihasilkan oleh mahasiswa. Ya, fungsi dan tujuannya apa? Jadi, perisai kita melamar kerja itu tidak hanya mengandalkan ijazah saja, tetapi kita mempunyai suatu produk yang sekiranya bisa menambah nilai jual kita di dunia kerja ya, seperti itu. Jadi kata kuncinya, kriteria mahasiswa yang siap kerja adalah memiliki kompetensi dengan berbagai peluang yang ada dengan pemanfaatan waktu dan kesempatan sebaik dan semaksimal mungkin untuk memperkecil tingkat penyesalan. Dan yang kedua tentunya adalah yang pasti kriteria mahasiswa yang bisa upload dalam dunia kerja adalah kesarjanaan atau lulusan ya. Karena begini, di luar sana ada yang cerita kuliah itu nggak penting, kuliah itu penting, pendidikan itu nggak penting, pendidikan itu penting. Nah, persoalannya di sini kita tidak perlu hanya di dalam kontroversi penting dan tidak penting, tapi yang jelas pendidikan itu penting untuk mengawal perkembangan kepribadian kita ya. Tidak hanya teman-teman SD, SMP, SMA, perguruan tinggi pun bahkan sangat penting. Yang jelas outputnya akan berbeda. Kalau dikatakan lulusan kesarjanaan ini sama dengan SD, SMP, SMA, itu tidak bisa disamakan. Kalau saya menganalogkan seperti ini, bagi teman-teman yang sarjana, baik S1, S2, apalagi S3, itu seperti saya ibaratkan sebagai ST. Kalau di dalam organisasi SC itu sama dengan steering committee, atau bisa dikatakan sebagai panitia pengarah. Jadi kalau panitia pengarah ini dia memiliki posisi konseptual, teoritis ya, dan bisa jadi dia akan menguasai teknikal lapangan atau teknisnya.
Jadi kalau teman-teman yang masih SD, SMP, SMA itu bisa kategori organizing komite atau panitia pelaksana. Koridornya melaksanakan tanpa bermaksud mendeskripsikan. Ini saya menggambarkan ya. Jadi kesarjanaan ini mutlak sangat dibutuhkan, teman-teman jangan khawatir. Saya kuliah enggak ya? Semester atau tahun ajaran baru 2021, bagi yang ingin kuliah saja. Kuliah tetap membawa manfaat yang luar biasa untuk masa depan teman-teman. Ingat, selama pemerintah masih melakukan perekrutan pegawai negeri sipil, kemungkinan besar 99% itu masih dibutuhkan namanya kesarjanaan sesuai dengan disiplin program studi yang teman-teman ambil ya. Terus kemudian saya menyarankan jangan pernah menyalahkan fakultas dan jurusan kita ambil. Apapun fakultas jurusan yang kita ambil, bahkan perguruan tinggi apapun yang kita ambil, itu kembali kepada diri kita sendiri. Seberapa mampu, seberapa besar kita mampu memanajemen diri kita untuk mengkualitaskan diri. Jadi tidak menyalahkan lembaga apapun bentuk lembaga kita di tempat kita menempuh pendidikan ya, seperti itu. Berapa banyak yang tidak brand tetapi outputnya bagus, karena apa? Mahasiswa mempunyai komitmen, loyalitas, tanggung jawab yang tinggi terhadap keilmuan dan prodi yang dia tempuh, ingin menjadi pribadi yang unggul di tengah dunia kerja. Jadi kesarjanaan ini tentunya mutlak teman-teman. Jadi kalau semester 5 mengalami kejenuhan kuliah, terus kemudian perkuliahan ke online seperti ini, dampaknya itu bagaimana? Itu tolong ditepis. Tanggung jawab pengembangan diri, bagaimana kita terseleksi di dunia kerja, lagi-lagi tanggung jawab kita secara pribadi. Jangan pernah menyalahkan siapapun, apalagi lembaga ya. Jadi kata kuncinya seperti itu, jangan pernah jera, maju terus sampai kesarjanaan selesai ya. Seperti itu. Terus kemudian kriteria mahasiswa yang bisa masuk di dalam seleksi dunia kerja yang ketiga itu adalah penguasaan teknologi. Nah, berbicara penguasaan teknologi, saya pikir ini sangat mutlak ya teman-teman, karena di era disrupsi, kemudian era digitalisasi ini, seperti kita ketahui, semua kegiatan dari konvensional sudah beralih kepada digitalisasi. Yang biasanya proses penjualan langsung sekarang menjadi online ya. Biasanya kuliah tatap muka, sekarang menjadi daring dan lain sebagainya. Itu salah satu bukti nyata bahwa teknologi itu memang harus kita kuasai, dan kita sebagai pribadi harus mengadaptasikan diri terhadap perkembangan teknologi yang ada. Ya, intinya ke sana. Nah, disitulah dari 3 kriteria mahasiswa yang sekiranya masuk dalam dunia kerja di sini perlu kita pertimbangkan masak-masak ya. Untuk melengkapinya tentu teman-teman bebas mengeksplorasi pengetahuan sedemikian rupa seluas mungkin. Tidak harus di media kelas, tidak harus melalui bimbingan daripada dosen ya, tetapi bagaimana inisiatif kita, kreativitas kita di dalam mengembangkan diri, menyiapkan perisai-perisai dalam menaklukkan dunia kerja dengan berbagai kompetensi yang kita siapkan. Jadi ingat sekali lagi, jangan pernah mengandalkan ijazah. Apa salahnya kita menyiapkan karya-karya yang bisa terbuktikan, yang bisa meyakinkan pihak perusahaan, meyakinkan apa yang kita miliki ini, sehingga kita layak untuk terekrut di dunia kerja ya. Seperti itu dari saya. Semoga video ini memberikan manfaat buat teman-teman mahasiswa. Tetap semangat mengembangkan diri ya, tetap berkarya ya, tetap mencari ilmu pengetahuan sebaik dan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya memaksimalkan kemungkinan-kemungkinan terbaik sehingga bisa memperkecil tingkat penyesalan. Begitu dulu dari saya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.